secara cerita plotnya bagus, cuman yang mengganggu itu loh. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Hai Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas buku ini, Harry Potter dan Kamar Rahasia. Ini adalah buku kedua dari series Harry Potter, melanjutkan petualangan Harry di dunia penuh sihir. Setelah di buku pertama di mana Harry untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Voldemort, karena Voldemort mencoba untuk kembali hidup, memperoleh tubuh manusianya. Nah, di buku kedua ini masih sama-sama atau mirip-mirip, tidak gua. Nah, jadi Voldemort berusaha untuk kembali lagi dengan cara yang lebih ekstrim dan bahkan untuk balas dendam ke Harry karena di buku pertama dia gagal gitu loh. Lebih kayak gitu. Selain itu ada juga melibatkan tentang salah satu asrama yaitu Slytherin, di mana foundernya yang membentuk asrama Slytherin, yang memimpin asrama Slytherin dulu membuat sebuah kamar rahasia, kamar misteri, di mana hanya penerus Slytherin yang bisa membuka kamar tersebut, dan di dalamnya itu ada semacam para bahaya. Nah, kurang lebih kayak gitulah buku kedua. Nah, untuk buku kedua ini gue tetap suka dengan cerita Harry Potter, dengan kisah petualangannya, dengan kisah magisnya, dengan kisah persahabatannya, seru-seruannya, kadang ada lucu-lucunya dikit dengan tingkah laku mereka, atau insiden-insiden dengan sihir ketika mereka bersekolah di Hogwarts. Itu seru dah. Seru banget. Jadi gue gak bakal menyangkal dan gak bakal ragu-ragu lagi kalau kisah petualangannya ini seru, Harry dan temen-temen. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang menurut gue agak mulai berubah nih, nuansa-nuansa atmosfernya. Tidak seperti di buku pertama. Buku kedua ini mulai ke arah gelap, dark itu ceritanya. Kalau di buku pertama itu masih fun karena kita menemukan atau bertemu pertama kali dengan dunia sihir. Kalau di buku pertama ini mirip-mirip, cuman lebih dark karena J.K. Rowling memperkenalkan ceritanya ke hal-hal yang bisa diakibatkan oleh sihir dan penyalahgunaan sihir, seperti misalnya menggunakan ramuan Polyjuice menyamar menjadi orang lain untuk mencelakai orang lain, untuk menipu dan sebagainya, untuk menyusup, untuk merampok dan macam-macam lah. Terus ada juga mantra-mantra jahat yang bisa digunakan untuk mencelakai orang lain. Nah, di buku kedua ini mulai memperkenalkan kayak gitulah. Terus insiden-insiden oleh sihir, di mana orang bisa celaka, bahkan sampai meninggal. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nuansanya lebih ke dark, ke hal-hal mengerikan yang bisa terjadi akibat sihir gitu. Au, mata gua. Au. Kelipan, gak tahu kenapa. Ya, apakah karena sihir? Enggak lah. Terus ya itu antara suka nggak suka sih, karena ada perubahan itu. Nah, selain itu, nah ini nih yang cukup mengganggu bagi gua, atau mungkin bagi sebagian orang lain lah ya, kalau kita seleranya sama. Pertama itu adalah hal-hal yang ngulang-ngulang dari buku pertama, narasinya gitulah. Kayak penjelasan ulang tentang topi seleksi, penjelasan ulang tentang asrama, penjelasan ulang tentang bahkan Quidditch gitu loh, pertandingan atau olahraga sport yang menggunakan sapu terbang dan sebagainya, itu diulang di beberapa bagian di buku ini. Iya, terus juga ada tentang kayak guru-guru mereka, kalau guru ini mengajarkan ini, guru ini mengajarkan ini, itu kayak ada pengulangan-pengulangan lah di buku pertama. Ini kayak apakah nggak terlalu menyia-nyiakan kata-kata narasi sehingga bukunya lebih panjang gitu.
Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, kalau tanpa pengulangan-pengulangan kayak gitu, bukunya yang hampir 400 ini mungkin bisa di 350-an lah tamatnya. Gak setebel ini juga, bisa motong hampir 50-an halaman, memotong cerita-cerita, penjelasan, narasi-narasi tentang yang gue sebutin kayak tadi di awal, tentang topik seleksi dan sebagainya. Jelasin ulang aja gitu, kayak seolah-olah kita baru membaca bukunya. Padahal kalau udah ngikutin Harry Potter pasti harus baca dari buku pertama, karena ceritanya bersambung gitu. Kalau mulai dari buku kedua ini pasti agak missing gitu lah, ada yang tertinggal. Kurang lebih kayak gitu lah. Nah, kurang lebih kayak gitulah tentang hal-hal keseruan di buku ini, hal-hal yang berubah di buku ini, dan hal-hal yang menurut gue cukup mengganggu di buku ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian berpendapat sama dengan gua? Karena ya secara cerita plotnya bagus, cuman yang mengganggu itu loh, pengulangan hal yang ada di buku sebelumnya atau dijelaskan lagi, padahal udah kayak Quidditch adalah olahraga sihir menggunakan sapu terbang. Setiap tim terdiri dari 7 orang, 1 ini, 2 ini, 2 ini, 1 kiper, bla 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 bla, dijelasin ulang aja lah. Lapangannya seperti ini, ada 2 tim, bola-bolanya seperti apa, itu kayak kenapa dijelasin lagi? Tapi ya udahlah ya. Ya, J.K. Rowling gitulah. Mungkin ini karena masih novel-novel debut awalnya, karena katanya dulu Harry Potter ketika dia udah nulis cukup bagus, disodorin ke beberapa penerbit, pada ditolak semua hingga ada 1 penerbit yang menerima gitu. Karena ya mungkin salah satu halnya yang kayak gini mungkin penerbit mikirnya kayaknya. Tapi itu hanya spekulasi yang ada di otak gue. Jadi kurang lebih kayak gitu lah videonya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.